Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Farhaduddin, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Program studi Pendidikan Kimia Universitas Adulapo dengan nomor pendaftaran 2015 0264 7934. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran ujian kinerja pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021. Materi yang akan saya sampaikan adalah hukum-hukum dasar kimia, yaitu tentang hukum kekekalan massa oleh Lavoisier dan hukum perbandingan tetap oleh Joseph Fox. Terima kasih, mohon masukan dan koreksi dari Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi pada hari ini, apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Semua, oke. Jadi dari 20 siswa untuk hari ini berangkat semua ya. Ya. Pada minggu kemarin kita mempelajari tentang materi apa ya? Ikatan logam. Ya, pada minggu kemarin kita pelajari tentang Ikatan logam. minggu kemarin tentang ikatan logam. Nah, sekarang untuk kita melihat, saya ingin kalian buka HP kalian, coba ambil HP dulu. Kemudian kita nanti akan kuisis sebentar ke kuisis.com ya. Sekarang nanti kalian saya kasih kode kuisisnya. Coba join ke game ya dengan memasukkan kode. Kerjakan dalam waktu 3 menit. Jangan sendiri ya. Coba. Sikap jujur itu harus dipunyai oleh seorang siswa. Jujur dan percaya diri. Ya, saya kira waktunya sudah selesai. Sudah? Sudah, Pak. Oh, iya. Yang lain juga sudah belum? Sekarang coba saya tanya, nilai kalian berapa untuk hasil kuisis tadi? Coba, Mas. Tufa berapa nilainya? 85. Berapa? 85. 85. Ya, terus kemudian ya, ini semua ada yang nilainya di bawah 70
perbandingan tetap dalam kehidupan nyata melalui reaksi kimia. Kemudian nanti teknik penilaiannya. Sebelum teknik penilaian itu ada tujuan pembelajaran dulu. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini akan bertujuan setelah belajar melalui penayangan video pengerjaan LKPD dan diskusi peserta didik mampu menerapkan hukum kekerasan masalah fosfat dalam perhitungan kimia secara teliti dan benar. Kemudian peserta didik mampu menerapkan hukum perbandingan tetap atau hukum cross dengan benar. Tujuan yang ketiga, setelah belajar berdasarkan data hasil percobaan melalui pengerjaan LKPD, diskusi peserta didik mampu mengkaitkan hukum dasar kimia antara lain hukum massa tadi dan cross dalam kehidupan nyata melalui reaksi kimia dengan teliti dan benar dan bertanggung jawab. Kemudian peserta didik mampu mengintegrasikan hukum langsung dan hukum cross berdasarkan representasi data hasil percobaan melalui perhitungan kimia secara bertanggung jawab. Itu adalah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pada hari ini. Paham ya? Paham. Kemudian akan saya sampaikan bagaimana teknik penilaiannya. Ini nanti dalam pembelajaran hari ini nanti akan saya ambil nilainya. Itu ada 3 teknik penilaian meliputi 3 ranah, yaitu penilaian sikapnya, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Ya, itu adalah teknik penilaian. Kemudian berikutnya coba untuk motivasi kalian dalam belajar. Nanti saya harapkan kalian aktif ya dalam pembelajaran ini, baik bertanya, berpendapat maupun menjawab. Siap kalian untuk pembelajaran hari ini? Siap. Kita mulai dengan lihat di slide di depan. Itu ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Coba perhatikan gambar yang paling atas. Itu gambar apa? Coba ada yang bisa tahu itu gambar apa? Ya, kamu coba berdiri, sebutkan nama dan jawabannya apa? Nama saya Yoga Putra Setiawan, Pak. Gambar bom meledak, Pak. Bom meledak. Yang menurut Yoga itu gambar bom meledak. Iya. Ya, bagus. Mungkin ada jawaban lain? Ya, coba. Jadi, Nama saya Iksan, Pak. Meninggalkan diduga dari karbit yang sengaja dimasukkan ke pipa solokan. ya. Ya. Sebenarnya itu adalah saya ambil dari tribunnews.com. Tadi bukan petasan meledak atau bom meledak, tapi itu adalah ledakan yang disebabkan oleh karbit yang dimasukkan ke dalam selokan pabrik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin ada niat jahat dan sehingga antara reaksi karbit yang dimasukkan itu banyak sekali di situ, sehingga kan bereaksi dengan air yang ada di selokan terjadilah ledakan. Ya, kemudian perhatikan gambar yang kedua. Ada yang tahu? Gambar yang kedua ini gambar apa ini? Ya, ini gambar apa? Gambar ini gelembung gas. Ya, akibat apa? Ya, duduk. Terima kasih. Ada yang tahu? Ya, kalau ini kurang jelas, ini adalah gambar suatu botol kemasan minuman yang dimasukkan karbit di dalamnya. Ini akan terjadi reaksi antara karbit dan air tersebut. Tadi ada endapannya, itu menandakan adanya reaksi. Pada pelajaran kemarin tentang reaksi kimia, tanda-tanda yang bisa mencirikan adanya reaksi kimia itu tadi apa? Satu, endapan. Ada apa lagi? Adanya apa? Adanya gelembung gas. Adanya gelembung gas, ya benar. Endapan, gelembung gas, apa lagi? Yang mencirikan adanya reaksi? Adanya senyawa karbit. Adanya senyawa karbit itu secara umum, secara khusus ya. Umumnya itu adanya perubahan warna, kemudian adanya perubahan suhu. Itu ciri reaksi. Itu pelajaran yang lalu. Ya, itu ya. Kemudian setelah ini kalian akan saya bawa ke bengkel pengelasan kalian, di mana di situ ada penggunaan karbit yang saya tayangkan di sini tadi, yang ini juga ada senyawa karbit juga digunakan di dalam pengelasan. Ya. Sekarang kita akan ke sana
tentang materi yang akan saya sampaikan di sini dengan dunia karya, yaitu di jurusan pengelasan. Yuk kita ke bengkel pengelasan. Yuk kita ke sana. Kalian saya bawa ke bengkel pengelasan ini adalah untuk melihat bagaimana secara langsung itu materi yang akan kita sampaikan, kita pelajari hari ini itu ada kaitannya dengan penggunaan bahan yang ada di pengelasan ini. Jadi yang akan kita gunakan adalah senyawa karbida atau karbit ya. Itu akan bereaksi dengan air, itu berada di tabung sini. Jadi tabung sini adalah tabung senyawa gas asetilin. Di mana senyawa asetilin itu digunakan untuk mengelas. Ya, jadi di dalam sini terjadi reaksi senyawa karbit dan air menghasilkan gas asetilin. Dan tabung yang satunya ini itu tabung gas oksigen. Ya, nantinya kedua gas ini asetilin dan gas oksigen akan dialirkan ke dalam selang ini dan akan tercampur di sini. Ya, campur di sini. Kemudian kita atur, dikeluarkan, kemudian dikasih pemangkit api, nanti akan menyala. Ini yang digunakan untuk mengelas. Di sini perkenalan Pak Erwanto, guru welding di sini nanti akan mempraktekkan, memperagakan penggunaan gas asetilin untuk mengelas. Ya, monggo Pak Erwanto. Jaga-jaga ya. Contohnya ini yang kita kelas coba. Udah ya, paham ya. Sudah, kita kembali lagi ke kelas. Terima kasih Pak Erwanto. Ya, kita kembali lagi ke kelas. Ya, setelah kita melakukan pengamatan tadi di bengkel pengelasan, kita melihat bagaimana mengelas menggunakan gas asetilin tadi, ya, oleh Pak Erwanto di pengelasan. Kemudian gambar yang kita lihat tadi. Coba dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, berdiri Mas. Yang lain coba kumpulkan pertanyaan ya. Saya juga Pak. Juga. Ya, Kenapa pertanyaan. di dalam bengkel pengelasan ada dua tabung Pak? Isinya apa Pak? Oh iya. Ya tadi pertanyaan dari Yoga bagus, coba tepuk tangan dulu untuk Yoga. Ya. Pertanyaan dari Yoga, di pengelasan bengkel tadi ada dua tabung. Ya. Apa isi dua tabung tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya. Berdiri Mas, biar kelihatan. Ya, namanya siapa? Jepadilah Pak. Jepadilah ya. Apa isi kedua tabung di bengkel tadi? Oksigen dan asetilin. Ya, betul. Bagus. Bukan dong. Yang menurut Jepadilah, dua tabung gas itu, dua tabung itu menandakan tabung kan sistemnya tertutup ya. Itu ada di tabung pertama yang pendek itu berisi gas asetilenoid. Ya bagus. Yang kedua yang tinggi, ya enggak tinggi itu adalah gas oksigen. Pertanyaan lain kenapa? Ya boleh. Kamu siapa tadi ya? Namanya yang jelas ininya dicoba ya. Excel benar Pak. Excel. Oh Dexa. Oh kayak obat ya. Nah pertanyaannya apa Dexa? Apa reaksi yang terjadi di tabung kecil Pak? Apa reaksi yang terjadi di tabung yang pendek tadi? Oh iya. Dan itu coba. Nah, seperti yang saya jelaskan di beberapa tadi kesempatan bahwa di tabung yang kecil itu terjadi reaksi antara senyawa karbit, senyawa karbida dengan air. Ya, berapa kali itu tadi contohnya juga seperti ini. Ada dia tuh di sana juga ini meledak seperti ini. Ini ledakan yang disebabkan oleh senyawa karbit. Cuma dibuang ke selokan itu terjadi ledakan besar seperti ini karena jumlah karbit yang dibuang itu yang bereaksi dengan air sangat banyak sehingga ledakannya juga besar sampai pabriknya juga hancur. Ini yang diceritakan di tribunnews.com. Ya, jadi reaksinya itu akan menghasilkan antara karbit dan air menghasilkan senyawa gas asetilenat. Kita sebut biasanya asetilin. Dan kemudian
hasil reaksi sampingnya adalah yang bisa terjadi keruh ini hasil sampingannya lagi namanya kalsium hidroksida. Rumus senyawanya apa? CaOH 2 kali. Ya, seperti reaksi yang ini. Jawabannya ini Mas Deksa. Reaksi yang terjadi itu di sini. Ya. Kemudian coba kaitkan dengan materi kita pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang hukum dasar kimia. Salah satunya adalah tentang hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa akan menyatakan bahwa massa sebelum reaksi, massa zat-zat yang ada di suatu sistem tertutup, ya, itu akan sama dengan massa yang ada setelah mereka bereaksi. Itu kekekalan massa yang dicetuskan oleh tokohnya siapa? Ada yang tahu tokohnya untuk hukum kekekalan massa? Ini di sini. Lavoisier. Ya, untuk lebih memperdalam lagi dan meningkatkan pemahaman kalian tentang hukum kekekalan massa, kita akan lakukan demonstrasi. Ya, percobaan sederhana ini yang akan kita lakukan seperti ini. Nanti kalian perhatikan ya. Setelah saya mendemonstrasikan, kalian lihat, diamati apa yang terjadi di sini. Kemudian kalian akan coba juga melakukan percobaan ini. Alat-alat yang kita butuhkan, alat dan bahannya ya. Yang pertama adalah di sini ada neraca digital. Ya, coba kita on-kan dulu neraca digitalnya. Fungsinya apa neraca? Ada yang tahu? Untuk mengetahui massa suatu zat atau senyawa. Kemudian yang kedua ini ada senyawa karbida. Ya, ini ada tulisannya karbid CaC2, senyawa karbida. Kemudian ada air H2O. Ya, kemudian ada apa ini? Ya, balon karet ya. Buat apa ini? Nanti akan membuktikan adanya gas asetilena yang dihasilkan dari bersama reaksi karbid dan air menghasilkan senyawa gas asetil. Ya, pertama coba kita masukkan dulu senyawa karbid ke dalam ini, dalam apa namanya? Coba bisa bantu Mas, ya bisa. Kayaknya ambilkan. Senyawa karbid itu baunya sangat khas ya. Ya, senyawa karbid sudah kita masukkan ke dalam balon ini ya, balon yang masih kempis. Kemudian kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang sudah ada airnya. Kita isi air di sini ya. Kemudian kita coba mulutnya kita masukkan, sobek ini.
23 gram. Ya, kita tuliskan. Masa yang pertama adalah 233 gram. Ya, berikutnya akan kita cari masa sesudah reaksi. Jadi kita masukkan karbit yang ada dalam ini supaya bisa mencampur dengan air dan bereaksi. Nanti kita kalau sudah selesai bereaksi akan kita timbang berapa masanya. Ya, langsung menggelembung. Itu tandanya berisi apa ini? Tandanya gas. Seperti tukang balon itu, balon yang tulis kemudian ditiup akan mengembang. Mengembang karena ada gas yang ditiupkan di dalam balon. Ini juga mengembang karena dari reaksi ini, reaksi senyawa karbit dan air tadi itu akan menghasilkan gas harusnya. Gas apakah yang terbentuk dari reaksi itu? Kalian pikirkan ya. Kemudian senyawa apa lagi yang terbentuk selain gas yang ada di sini tadi? Kemudian yang lebih penting lagi untuk membuktikan hukum kekekalan massa. Artinya kekal kan tidak hilang ataupun apa ya, istilah kekal ya. Jadi di situ harusnya ada persamaan antara massa sebelum tadi sudah kita timbang, kemudian massa sesudah juga akan kita lihat. Paham ini? Nah, coba kalian praktekkan apa sudah paham? Sudah paham ini? Coba dipraktekkan dari siapa yang mau praktekkan? 2 orang? Kamu, Mas Ihsan? Ya, sama siapa? Anip? Ya. 3 orang kayaknya, perlu 3 orang. Ya, kita ganti ya. Ya, coba ambil balon lagi. Oke. 3 orang sambilnya siapa? Ya Mas, di bawah dulu ya. Kanan. Ya, ya, nanti balonnya diisi dulu. Kayaknya biar pengembangnya lebih besar ditambah lagi ya. Jumlah tadi 2 sendok, sekarang coba 3 sendok. Isi berapa mili tadi? Isi air yang itu aja. Ya, jangan kamera. Ya, cuma diisi. Ini biar yang lainnya juga sini lagi. Kamu nih sebelah sini kan? Nah. Terus dari kalian apa yang sudah paham tentang ininya? Apa namanya? Hukum tadi yang pertama. Kalau kalian ada yang kebingungan nanti bisa ditanyakan ya. Ya, dimasukkan dulu. Kemudian jangan direaksikan dulu ya. Ya, sekarang ditimbang. Ya, masa sebelum bereaksi berapa? Berapa masanya? 200? Ya, ditulis. Masa sebelum bereaksi 200. Itu yang nomor 2, Mas, dikasih nomor 2 ya. Ya, kemudian dimasukkan biar bereaksi. Kalian ternyata laki-laki ini ya, apa namanya, takut. Yang berbahaya adalah kalau ada apinya. Itu tidak berbahaya karena kalau meledak ya meledak biasa. Tapi kalau ada apinya, jadi seperti yang tadi ini adalah karena ada memicu apinya sehingga meledak. Kalau tidak ada apinya, tidak apa-apa. Paham? Kayak
33 gram. Ada perbedaan? Sama ya? Kemudian yang kedua adalah massa sebelum 240 dan berikutnya massa sesudah juga 240. Ya, itu nanti bisa kalian isikan di LKPD. Ya, itu. Kemudian nanti hukum yang kedua akan saya tayangkan videonya. Ya, coba sebelum sebelum saya tayangkan videonya, saya akan bagi kalian menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok. Sekarang coba bentuk kelompok 4 kelompok ya. Coba ada ke misalnya kamu sini. Kemudian saya bagikan LKPD-nya. LKPD-nya saya bagikan ya. LKPD-nya ya. Ya, kalian sudah menerima LKPD-nya ya. Berikutnya kita akan masuk ke materi hukum yang kedua, hukum dasar kimia yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust ya. Ya, sekarang perhatikan di depan yang kedua, hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust ya, sehingga dikenal dengan nama hukum Proust. Jadi hukum Proust itu adalah hukum perbandingan tetap. Disediakan ada besi dan belerang yang bereaksi membentuk besi sulfida. Ya, ada massa tertentu di situ. Besinya 0,21 gram, belerangnya 0,12 gram. Jadi eksperimen dihasilkan besi sulfidanya tadi 0,33 gram. Ya. Kemudian ada variasi massa lagi, besinya 0,32 gram, kemudian belerangnya 0,16 gram, maka akan dihasilkan besi sulfida 0,44 gram. Ya. Dari yang kalian lihat bahwa variasi massa antara reaksi dan hasil reaksi itu ada pola tertentu, ada perbandingan tertentu. Coba lihat perbandingannya nanti berapa bisa kita dapatkan. Cara menyederhanakan tahu ya, kalau di matematika ya dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan ditemukan nilai perbandingan yang sederhana. Ya, antara percobaan di sini besi dan belerang, kemudian terjadi senyawa besi sulfida, itu ada perbandingan yang tertentu. Ya, coba kalian lihat variasi variasi massa yang dilakukan oleh percobaannya itu. Coba itu kalau dibagi dengan bilangan tertentu, maka perbandingan yang dihasilkan adalah besinya 7, belerangnya 4. Ya. Jadi dihasilkan dari ketiga variasi massa itu antara besi dan belerang akan terjadi besi sulfida dengan perbandingan 7:4. Ya. Jadi mengikuti aturan hukum perbandingan tetap seperti itu. Kemudian coba kalian lihat lagi tadi ya, kalau yang di depan ini kalau kita bagi 7 maka dia menghasilkan bilangan yang sama. Ya. Itu cara yang kedua seperti itu. Ya. Jadi bisa kalian lihat. Kalau yang di sini itu ada sisanya ya. Jadi kalau ada zat yang direaksikan melebihi dari perbandingan, maka akan terjadi sisa zat yang tidak bereaksi. Seperti itu. Ya. Jadi mereka mengikuti perbandingan yang tetap. Kalau ada kelebihan, maka kelebihannya itu akan menjadi zat yang tidak bereaksi atau kita sebut sebagai zat sisa. Ya. Itu yang bisa kita kita simpulkan dari hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah, dari tayangan-tayangan itu coba kalian diskusikan, kalian cari referensi pertanyaan-pertanyaan
penilaian dalam keaktifan berdiskusi. Coba pulpennya mana di kamu panjang ya, rambutnya di gatal ya nanti. Ya, diskusikan. Kalau ada kesulitan panggil Pak Guru ya. Ya, selesai semuanya? Sudah. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD-nya. Ya. Urut ya dari kelompok pertama, coba bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Kita maju ke sini ya. Ambil saya nilai nanti ya. Yang lain coba tolong perhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan juga bisa ditanyakan. Ya. Pada percobaan pertama membuktikan tentang hukum pengakalan massa oleh Anthony Professor. Ya. Pada video animasi membuktikan tentang hukum perbedaan oleh Joseph Ross. Hukum perbandingan. Pak. Nah, Ya. Ya. Sudah. ada pertanyaan? Ada yang berbeda? Ya udah, terima kasih tepuk tangan untuk. Yang kedua nanti lebih keras lagi dan lebih jelas lagi. Ya akan ditampilkan oleh kelompok 2. Ya coba siapa? Kelompok 2 yang mana? Oke ini ya. Ya 2. Ya sini Mas Iban. Yang lain tolong perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan tabel berikut reaksi antara CA dan C2. Ya. Yang seperti di slide juga ya itu ya, sama ya. Hasil percobaannya. Massa sebelum 233 gram dan sesudah 233 gram. Ya. Sama ya. Kemudian yang kedua 204. Yang kedua massa sebelum 240 gram dan yang sesudah 240 gram. Ya. Apakah sama tadi hasilnya melihat dari hasil yang tadi
16. Ya, seperti itu di sini ya. Ya, terus untuk kelompok 4 beri tepuk tangan. Berikutnya sekarang kesimpulan dari awal sampai tadi kita sudah diskusi, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Yang bisa menyimpulkan? Kalau tidak, oh bisa? Ya, coba ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan menyimpulkan. Satu, dari percobaan pertama dapat disimpulkan bahwa percobaan pertama membuktikan tentang kebenaran hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa pada sistem tertutup massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat sebelum reaksi. Dua, dari data percobaan kedua dapat disimpulkan bahwa percobaan membuktikan kebenaran hukum perbandingan tetap atau hukum Roth yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu. Ya, itu kesimpulannya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk ya, ada pertanyaan? Kalian sudah paham tentang pelajaran kita pada hari ini? Menurut kalian, apa yang menarik dari pelajaran kita pada hari ini dibandingkan dengan pelajaran yang sebelumnya? Coba. Percobaan karbit Pak yang tadi dicampur sama air. Oh ya, menurut Ihsan itu menarik dengan adanya percobaan demonstrasi yang kita lakukan. Ya, setelah itu kalian siapkan buku tulis untuk ada tes formatif. Bukunya buku tulis dikeluarkan. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Pertanyaannya, yang pertama, besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Yang kedua, diketahui sebuah karbon dibakar dengan oksigen yang memiliki massa 30 gram. Pada akhir reaksi masih ada karbon dengan massa 4 gram. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan karbon monoksida dengan massa 58 gram. Itulah berapa massa karbon tersebut pada awalnya. Ya, waktunya sudah selesai. Kumpulkan bukunya sini. Kumpulkan dengan hasil KPD-nya ya. Tolong dikumpulkan Mas. Sini. Ya, bagus. Nanti berikutnya kita akan pelajari minggu depan yaitu tentang hukum dasar kimia yang lain, yaitu ada hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac. Ya? Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menambah wawasan kita tentang isu pengetahuan terutama kimia ya. Semoga kalian tetap sehat, jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari pandemi virus COVID-19. Sebelumnya, coba untuk buka kelas siapkan untuk berdoa ulang. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Pulang dengan hati-hati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.